Video aku kali ini tentang budaya Hong Kong, tentang panggilan Leng Chai dan Leng Mui. Jadi budaya di Indonesia atau mungkin ini ada perbedaan-perbedaan ini yang mau aku sampaikan adalah perbedaannya ya. Semisal budaya di Hong Kong di orang Cina itu seperti ini, di Indonesia itu seperti ini, di negeri Barat itu seperti ini ya. Kalau di negeri Hong Kong itu, kalau kita memanggil Leng Chai, semisalnya kita punya momongan adik yang kecil itu laki-laki gitu ya. Itu biasanya kita memanggilnya cece-cece di sana itu terbiasa memanggilnya itu lencai, weh kok Laila lencai kayak gitu ya. Jadi adik kecil yang ganteng kesini, kamu mau aku suapin, mau you wailei, aku mau menyuapin kamu makan kayak gitu ya. Itu namanya kita manggilnya itu lencai. Kenapa terbiasa di sini? Jadi kita mau melihat budaya di Hongkong itu ya memang seperti itu kayak gitu ya. Lengmui itu adik kecil yang kecil gitu ya. Ini juga berlaku untuk orang dewasa maupun anak kecil ya. Jadi lengmui itu adalah laki-laki yang ganteng, lengmui itu adalah perempuan yang cantik kayak gitu ya. Kenapa kita harus membiasakan diri mengenal sedikit kebiasaan mereka supaya kita itu bisa di sana itu bisa tinggalnya itu lebih nyaman karena tahu gitu ya. Jadi di sana itu semisal ada yang manggil kita itu, weh lengmui, le lauti ya kayak gitu ya. Jadi jangan berbesar kepala gitu ya. Jadi kita dipanggil lengmui sama misalnya orang di itu di pasar misalnya seperti itu ya, di pasar itu kita belanja ketinggalan sedikit sesuatu gitu ya, terus kita itu dipanggil sama orangnya itu apa itu sama Ai atau sama Susu itu bilangnya Leng Mui ya, Le Lauti ya. Jadi sudah terbiasa memang gitu. Kita pun bisa dipanggil Leng Mui kalau kita itu perempuan. Jadi kita tidak kenal, kita orang yang tidak kenal ataupun kenal itu kalau kita ingin menghormati mereka tidak tahu namanya ya, especially ya. Maksudnya terutama itu kita tidak tahu nama orangnya, kita hanya sebagai penjual dan pembeli, dia itu memberi barang sayur di saya, dia ketinggalan barangnya, leng mui lauti ya le, weh leng mui ya kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi adik cantik kamu apa itu ketinggalan sesuatu di sini tuh panggilnya leng mui. Terus kita bandingkan dengan budayanya orang Indonesia. Kalau kita dipanggil weh Duk Cahayu kayak gitu, kita sudah kayak berbesar kepala gitu ya. Misalnya kamu wanita cantik itu sudah berbesar kepala misalnya, terus lagi lengcai, padahal itu artinya memang laki-laki yang ganteng, tapi kita itu kalau orang tidak terbiasa di Hong Kong, di Indonesianya itu dipanggil seperti itu, dia akan berbunga-bunga. Tapi sebenarnya di Hong Kong itu bukan seperti itu ya. Terus kita menengok lagi tentang budaya orang Barat kayak gitu ya. Wah, handsome boy kayak gitu ya, misalnya handsome boy. Handsome boy itu adalah laki-laki yang ganteng. Pretty girl kayak gitu itu adalah cewek yang cantik. Kalau orang Barat dipanggil handsome boy, pretty girl, nggak mau. Mereka bakal menolak, I'm not handsome, don't call me like that, I'm not karena budaya di mereka kalau mereka memanggil handsome boy, pretty girl itu adalah menjelaskan identitas mereka itu kalau playboy atau playgirl. Ngerti nggak budaya perbedaannya seperti ini? Aku sebenarnya tahu seperti ini juga karena aku bekerja di sana dan aku itu melihat video-video yang dibuat making by Chinese people. Maksudnya yang dibuat oleh orang-orang Cina. Aku memahaminya. Oh, ternyata memang seperti itu ya. Jadi video yang aku lihat itu bukan hanya video yang bahasa Indonesia dari CC-CC yang mereka belajar Indonesia dan TKW mantan TKW dari Hong Kong kayak gitu ya, mantan cewek Indonesia, cici Indonesia yang bekerja ke Hongkong, bukan video yang seperti itu yang aku lihat, tapi lebih dari itu. Jadi dari orang yang Chinese sendiri dan mereka speakingnya itu English dan aku melihat tulisan mereka juga memahami gitu ya. Tulisan mereka aku pahami, oh ternyata seperti itu. Terus budaya yang satu lagi antara Cina dan misalnya orang Barat dan orang Indonesia itu sebenarnya hampir-hampir ada miripnya tapi juga ada perbedaannya. Orang Cina semisal ya kita itu misalnya dulu kita satu keluarga sama majikan gitu ya, kita yamja duduk di situ, misalnya kita mau minta tolong diambilkan tehnya atau diambilkan
air yang untuk nyuci Faici. Biasanya kalian kalau Yamcha itu pernah nggak minta tolong sama ayinya atau pelayan laki-lakinya itu untuk meminta tolong mengambilkan sesuatu? Itu manggilnya si pelayan itu gimana? Apa pelayan kesini gitu ya? Misalnya Ayi kesini, bukan seperti itu ya, tapi mereka memanggilnya ada Leng Chai ko layamu yusoya, saya koti Faici koti soya, Leng Chai. Mereka manggilnya memang seperti itu. Kalau perempuan ya tidak dipanggil Ayi, tapi dipanggil Misi. Mungkin juga mereka kalau lebih memanggilnya yang lebih merdu, lebih manis, mereka akan memanggilnya Misi. Atau mungkin mereka akan memanggilnya Leng Moi atau gitu ya. Jadi memang budaya di Hongkong itu kata-kata memuja, memuji seperti itu memang tradisi mereka untuk menghormati orang memang seperti itu. Ini pengalaman aku pribadi tentang menjaga nenek ya. Jadi nenek aku itu kalau dia lagi marah, cemberut itu aku memanggilnya gimana? Leng bobo. Kalian bisa nggak melakukan hal-hal seperti itu? Kalau kalian ingin bekerja di Hong Kong dan majikan kalian itu senang sama kalian, kalian pun harus belajar memuji dia. Kita tidak perlu dipuji, tapi kita harus belajar memuji majikan. Iya, itu benar. Soalnya aku dulu itu juga pernah yang merawat kongkong, juga pernah. Kalau namanya bos nyonya, aku jarang sekali memuji, takutnya dia itu nanti salah paham. Tapi majikan yang seperti itu aku jarang memuji ya. Mungkin aku cuman memuji bajunya dia, ya. Wah, koti sam ho lenga, lengama kayak gitu. Itu mungkin juga ya. Tapi kalau untuk spesialnya, terutama untuk nenek, kakek itu kita juga belajar harus memuji loh. Bukan Bukan kita itu hanya menyediakan makanan dia, mengajak dia mandi, mengajak dia olahraga, menyisir rambutnya, mengganti popoknya, membuang sampah bekas dia beol atau pipis ke sampahnya. Bukan seperti itu ya. Jadi ada lebih ke dalamnya itu kita juga harus belajar memuji. Kalian pernah nggak memuji satu orang bubu gitu ya? Misalnya dia marah, Leng bobo sekfana, dia tidak mau makan, tapi kalau kita memanggilnya dengan manis merdu, Leng bobo sekfana, le ho leng bobo, le jimke kamci kamu leng ke, leng tepat telio, bisa nggak ngomong kayak gitu? Ini bukan hanya sesuatu yang bisa menghangatkan hati bubu kalian loh. Ini benar-benar memang bisa ini bekerja. Maksudnya kata-kata yang merdu, memuji bobo yang sendirian, kesepian, dia lagi marah, dia tidak. Maksudnya menghadapi hari tua itu tentu saja banyak sekali lika-likunya. Misalnya sudah mulai melupakan sesuatu, mulai ditinggalkan anaknya bekerja terlalu lama, jarang sekali didam, maksudnya dikunjungi. Jadi kita sebagai pembantunya itu juga harus bermulut manis gitu loh. Aku pernah loh melakukan ini dan aku memang belajar untuk ini. Bukan aku yang ingin dipuji, tapi bos aku itu kalau semisal dia ada masalah, dia itu memang perlu sekali pujian kayak gitu ya. Pujian ini bisa membuat hati majikan itu yang semula itu tidak baik, semula itu cemberut, menjadi senang kembali. Leng Mui, Lengca itu di Hongkong sudah sangat terbiasa. Kita dipanggil Leng Mui pun kita jangan besar kepala ya, karena itu memang sesuatu panggilan yang memang sederhana sebenarnya, sederhana, dan itu memang adat di sana, budaya di sana sudah terbiasa. Kalau kita ketemu di luar itu leng cai, leng mui kayak gitu, leng bobo, leng kongkong itu sudah biasa. Jadi itu bukan sesuatu semisal kita itu tersenyum terus kita dianggap kita itu sudah terpikat kayak gitu ya, bukan ya. Tapi di sana itu memang sudah biasa, lazimnya. Itu kalau aku manggil bobo itu ya kalau lagi marah, mungkin aku setiap hari itu juga manggilnya bukan bobo, bukan gitu, tapi leng bobo. Coba kalian lakukan seperti itu ya. Kalau hubungan dengan majikan, misalnya menjaga orang tua, menjaga anak kecil yang nuwakal, yang bandel, kalian panggilnya itu leng cai, panggil aja leng moi. Ini lebih nicely, dia itu lebih membangun kepercayaan dia, dan itu lebih membuat mereka itu, oh ternyata cece aku itu melihat aku itu leng cai, melihat aku itu leng mui. Ternyata panggilan yang manis itu bisa lebih
membuat si anak yang kita jaga itu menjadi lebih percaya kepada kita, lebih sayang kepada kita, dan lebih penurut kepada kita, kalaupun dengan kita memanggilnya itu lebih bagus kayak gitu ya. Misalnya semisal dia itu nakal, tidak diapa, lengcai, lemukam yang dengan panggilan lengcai, mau panggil kalau kalian memanggilnya suicai, tentu saja itu sudah, kalau kenakalan anak itu kita lebih memanggilnya dengan panggilan bagus, dia akan lebih memahami. Tapi terkadang juga di Hongkong itu banyak sekali cece-cece itu yang memanggil anak majikannya itu dengan kirek gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Saya di Hongkong tidak pernah sekalipun menganggap anak majikan kita itu memanggilnya dengan nama kirek kayak gitu ya. Kalian lihat-lihat saja di luar itu banyak sekali loh cece-cece yang memanggilnya, oh kirekku neng omah ki polahe eram kayak gitu ya, kirekku, padahal kirek siapa sih mbak, sampean apa ngerawat anjing kayak gitu. Tidak, aku nggak merawat anjing, anaknya bosku itu lo tak panggil kirek kayak gitu. Jangan begitu, dia itu adalah anak manusia juga ya. Jangan dipanggil kiri. Kalau kamu nggak mau memanggil dia dengan sebutan yang manis, panggil dia sebutan yang baik, misalnya namanya saja kayak gitu ya. Jadi untuk tentang budaya Hongkong, tentang panggilan Leng Chai dan Leng Moi, di Hongkong itu sudah terbiasa ya. Itu bukan panggilan memuji, tapi itu lebih panggilan ke menghargai kayak gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita di apa itu disebutnya, kalau dipanggil Leng Mui itu mungkin dikira wanita cantik, mungkin kita itu akan berbesar hati. Tapi kalau di Hong Kong beda lagi ya. Di Hong Kong itu sudah tradisi di sana. Terus kalau kalian itu dengan orang barat ya, karena video yang aku tonton itu versi orang Cina yang ngomong tentang budaya, kalau di luar negara Cina itu ternyata panggilan tentang wanita cantik, laki-laki yang ganteng itu ternyata membuat mereka itu membuat apa itu penangkapannya itu ternyata berbeda. Tapi kalau untuk orang Hong Kong itu ada lebih ke menghargai orangnya kayak gitu ya. Semoga video aku yang singkat ini bisa bermanfaat tentang budaya mengenal orang Cina kayak gitu ya, orang di Hong Kong kayak gitu ya. Next aku lanjut dengan tema yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah nonton.